Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari Ben Kasyafani dan Ida Royani. Kedua selebriti berbeda generasi itu disomasi oleh dua orang mantan jamaah yang diduga sebagai pengikut aliran menyimpang, yakni Eliana dan Imam Nasai. Di hadapan awak media, Ihwantoni selaku kuasa hukum keduanya menyerahkan berkas laporan ke Majelis Ulama Indonesia dan membacakan somasi yang dilayangkannya kepada dua publik figur tersebut. Kehadiran kami di sini yaitu memberikan surat atau laporan terkait ajaran yang dilarang atau ajaran yang menyimpang, namun itu dibangga-banggakan oleh dua publik figur ternama di Indonesia, yaitu Ida Royani dan Ben Kasyafani. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar MUI mengeluarkan fatwa terhadap aliran yang dianggap telah menyimpang dari syariat Islam yang ada. Tuntutan tersebut sama halnya seperti waktu MUI mengeluarkan fatwa melarang aliran Islam Jamaah untuk menyebarkan ajarannya. Jadi surat ini kita serahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, yaitu kepada Ketua MUI, Ketua Umum MUI, dan juga Komisi Fatwa. Nah, tujuan kami mengirim surat ini supaya pihak MUI mengeluarkan fatwa sesatnya, sebagaimana dulu Ketua MUI, ya Ketua Umum MUI, yaitu Profesor Hamka, itu mengeluarkan fatwa tentang Islam Jamaah. Karena berdasarkan saksi dan juga ribuan umat yang sudah keluar dari itu mengatakan bahwa itu adalah reinkarnasi atau baju dari Islam Jamaah. Dan saya menghimbau kepada MUI terutama, kita udah capek loh kayak MUI ini, bolak-balik kayak MUI, digodok, di ini, rapat sana, rapat sini. Bahkan kemarin Rakernas MUI datang sebagai doa penutup. Ada apa ini MUI sebenarnya ini? Dan MUI ini berpihaknya kemana? Niatnya MUI membina II. Menurut kuasa hukum korban, berdasarkan keterangan kliennya, Ida Royani dan Ben Kasyafani merupakan pengikut salah satu organisasi masyarakat Islam yang menyimpang. Namun dalam kenyataannya, dua publik figur ini merasa bangga dengan aliran yang dianggap menyimpang itu oleh para korban. Dalam aliran tersebut, Ida Royani memiliki jabatan cukup penting di pusat. Sementara Ben Kasyafani tak memiliki jabatan apapun dan hanya sebatas jamaah di ormas Islam tersebut. Sejauh ini pihak korban pun sudah mengirim surat terbuka, namun belum ada respon dari mereka. Dan kebetulan saya rekan bapaknya Ben. Jadi Ben ini punya bapak, Ben Kasyafani, yeah. Pak Babut. Pak Babut ini teman satu kantor. Kami sejak di Islam Jamaah, kalau sholat Jumat, nggak sholat Jumat bersama umat Islam yang lain. Tapi sholatnya di Cideng waktu itu ya, karena itu masjidnya. Jadi ya mendukung apa yang disampaikan oleh imam bahwa ini aliran memang ekstrim dan eksklusif. Sholatnya nggak mau bersama umum gitu, sholatnya sendiri. Kemudian bapak saya itu wakil amir tingkat Jakarta yang waktu itu Ida Royani jadi jamaah di sana. Diungkapkan imam yang menjadi salah satu korban aliran ormas Islam tersebut, ia memutuskan keluar dari ormas tersebut lantaran ia mengalami perlakuan diskriminasi dan dianggap berbeda pandangan dengan aliran di ormas itu. Perkenalkan, nama saya Mauluddin Akhyar bin Abdul Fattah. Saya menjadi warga Islam Jamaah Lemkad mulai tahun 79 dan saya diusir pada tahun 2008. Jadi saya sempat 30 tahun. Dan saya menjadi salah seorang wakil amir Islam Jamaah. Yaitu diwajibkan menyetorkan 10% penggalangan dana. Itu instruksi dari amirnya kepada semua satu-satunya warganya menyetorkan 10%. Kalau tidak menyetorkan 10% setiap bulan, maka dihukumi harta yang dimakan itu masih haram. Nah, jadi banyak banget keanehan-keanehan, termasuk kalau dilihat dari ilmu ruqyah, ada dugaan kuat sekali bahwa mereka menggunakan sihir. Ya, apalagi amirnya ini terkenal dalam tanda kutip sakti gitu ya. Yang sehingga orang-orang yang belum masuk sana hati-hati, banyak berdoa, kalau enggak bisa kena dan susah keluar kalau udah kena.
Sampai saat ini, baik Ida Royani dan Ben Kasyafani belum buka suara terkait tudingan dan somasi yang dilayangkan para korban ormas tersebut ke MUI. Dua oknum guru SMK yang berstatus PNS di Majalengka, Jawa Barat terciduk tengah berbuat mesum di rumah kosong. Fakta itu terungkap dalam video viral yang menghebohkan Majalengka dan sekitarnya selama 1 pekan terakhir. Yang memalukan institusi pendidikan, WA dan UI, dua sejoli yang tak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu, masih mengenakan seragam guru saat melakukan perbuatan asusila. Entah apa yang merasuki WA dan UI, hingga mereka nekat melakukan perbuatan terlarang di rumah kosong di kawasan Lewi Munding, Majalengka, saat mereka seharusnya berada di sekolah untuk mengajar. Tak heran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Nurhulaila, merasa geram dan berjanji akan memberikan sanksi berat kepada 2 ASN yang mencoreng dunia pendidikan Indonesia itu. Tolong keluarin sih, itunya istrinya tuh. Buka tuh, mau ya? Buka tuh. Latar belakangnya apa? Masalah pribadi kali gitu ya, karena saya tim tidak boleh itu kan publish ya, apalagi sekarang belum belum diperiksa oleh BKD, karena memang nanti BKD pun harus melaporkan ke tim sidang kode etik. Dari keterangan Dinas Pendidikan setempat diketahui WA adalah guru bahasa Inggris dan UI adalah guru bahasa Jerman. Sejak diciduk warga pada awal November lalu, WA dan UI tidak masuk mengajar selama 10 hari berturut-turut. Tim investigasi Dinas Pendidikan pun tengah mengusut kasus asusila dan dugaan pezinahan karena WA dan UI sudah berselingkuh dari pasangan mereka masing-masing. Kabarnya dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Jabar akan memberhentikan WA dan UI secara tidak hormat karena guru yang seharusnya diteladani malah memberikan contoh buruk bagi masyarakat. Cabang Dinas memanggil kembali dua orang guru tersebut, dan hasil dari pemeriksaan kami, dari BAP kami, dan sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Ya mau tidak mau malu mau tidak ya, memang konsekuensinya dia masih sebagai guru di situ ya harus melaksanakan tugas. Ada anak-anak yang menanti, ada kena hukuman lain kan gitu. Jadi makanya harus kooperatif. Jadi nanti ada bisa terjadi hukuman berlapis. Gitu. Kemudian kalau memang mereka tidak hadir atau ASN yang tidak hadir lebih dari 10 hari secara berturut-turut, diberhentikan dengan tidak hormat. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, aksi bejat WA dan UI berbahaya bagi generasi milenial. Sejumlah selebriti pun mengecam perbuatan WA dan UI yang mereka anggap tidak punya mental seorang pendidik. Disayangkan sekali ya, PNS, seorang guru bahasa Inggris dan bahasa Jerman di Majalengka yang baru diduga ya berbuat asusila. Malu ya, malu sekali. Guru itu kan digugu dan ditiru ya, tapi ini sebenarnya oknum, tidak semua guru seperti itu. Malu pada lingkungan, pada murid, pada keluarga, nauzubillah min dzalik. Sungguh ironis ketika menjadi seorang pendidik, WA dan UI menebar inspirasi negatif. Berbeda dengan siswa berprestasi dari Tanah Wong, Kitogalo, Muhammad Novan Alfarizi. Prestasi siswa kelas 4 SDN 2 Kayuara, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan itu menggema hingga ke penjuru dunia lantaran berhasil meraih juara dalam ajang International Mathematical Science and Creativity Competition 2023 yang digelar di Korea Selatan 21 Oktober lalu. Novan berhasil menyingkirkan puluhan siswa berprestasi dari seluruh dunia berkat kreativitasnya menciptakan replika alat penanggulangan bencana. Lantas seperti apa jalan panjang yang ditempuh bocah dari keluarga sederhana itu sebelum ia berhasil lolos seleksi ikut kompetisi kelas dunia untuk kategori anak SD itu? Jadi senang enggak Pak perasaan kita? Sangat senangnya, terharu. Karena tidak banyak kan yang pajak itu. Malah bahkan dari Pulau Sumatera pun hanya Novan. Jadi memang beberapa temannya kalau di Bandung ada dari Kalimantan dan juga pulau-pulau Jawa dan juga yang ke Korea, kebanyakan dari Pulau Jawa, dan memang Novan sendiri yang memang dari Pulau Sumatera.
Berasal dari keluarga tidak mampu, tak mengurangi semangat Novan dalam meraih cita-cita. Anak keempat dari pasangan Chandra dan Ida Riana ini tekun belajar dan selalu menjadi juara umum di sekolahnya. Prestasi itulah yang membuat Novan berhasil menyisihkan siswa se-Sumatera Selatan lantas terpilih mewakili Indonesia dalam kompetisi siswa tingkat internasional itu. Selain jago matematika, Novan juga pandai bereksperimen membuat replika robotik alat penanggulangan bencana. Diberi nama Megatronic, alat yang diciptakan Novan ini sudah teruji oleh juri bisa menanggulangi bencana banjir dan kebakaran. Lantas apa yang menginspirasi Novan hingga berhasil menciptakan alat yang berguna bagi masyarakat banyak itu? Jadi Novan itu ikut dari tahap kualifikasi online, jadi kita mengirimkan video. Memang Megatronic 1 itu tentang penanggulangan bencana, membuat dari mekatroniknya, alat mekatroniknya. Selanjutnya memang Novan alhamdulillah masuk ke tahap nasional, dan juga saat di nasional kita pelatihan dulu tentang 4D frame di Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga kita pelatihan beberapa kali lagi baru dia berangkat ke Korea. Baru berusia 10 tahun, Novan sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tak cuma keluarga dan kerabat, masyarakat Indonesia termasuk sejumlah selebriti pun bangga pada prestasi Novan. Ya, kalau menurut saya sih dengan prestasi yang diraih oleh anak dari Sumatera Selatan, anak SD yang mampu menjuarai kompetisi matematika dan sains di dunia internasional, anak daerah yang punya prestasi internasional, nah itu harus mendapatkan perhatian khusus dari kementerian-kementerian terkait, dari pemerintah daerah setempat, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari berbagai pihak.